Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, kali ini Anda jumpa dengan Bang RS dan akan menjelaskan materi apa statistika itu. Materi ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya yang pernah saya berikan. Oke, kita mulai ya. Apa statistika itu? Menurut American Heritage Dictionary, statistika adalah cabang ilmu matematika, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan membuat interpretasi dari data numerik, khususnya karakteristik populasi yang digeneralisir melalui sampel. Jadi statistika itu merupakan cabang ilmu matematik. Ada beberapa proses yang kita lakukan di sini, yaitu mengumpulkan. Bagaimana kita mengumpulkan data? Apakah data itu kita ambil dari data yang sudah ada? Apakah kita melakukan pengukuran di lab? Apakah kita melakukan observasi atau pengamatan? Apakah melalui wawancara? Apakah kita menyebarkan kuesioner kepada responden? Itu beberapa cara pengumpulan data. Kemudian ada proses mengolah. Di sini mengolah berarti menyajikan. Bisa menghitung rata-rata, menghitung variansi, mencari nilai maksimum, minimum, atau modus, median. Jadi beberapa ukuran statistik yang bisa kita hitung. Bisa juga kita memvisualisasikan dalam bentuk grafik ataupun tabel. Atau mungkin informasi grafis yang lebih menarik. Pada proses berikutnya, di sini membuat interpretasi. Ketika di sini ada proses membuat interpretasi atau membuat sebuah kesimpulan, berarti didahului dengan pengujian hipotesis. Ketika kita tidak melakukan uji hipotesis, berarti kita hanya melakukan deskripsi saja. Jadi ketika kita sudah mengolah, membuat visual atau visualisasi data, kita bisa menjelaskan, memaparkan atau mendeskripsikan hasil. Itu berarti statistik deskriptif karena di sini hanya mendeskripsikan. Namun, ketika di sini sudah ada tahap atau proses membuat interpretasi, ini berarti sudah ada pengujian hipotesis. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya. Pada poin kedua, statistikawan mengumpulkan dan menghitung hasil menggunakan desain khusus, kemudian menganalisis data, selanjutnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Jadi poin 2 ini sebetulnya hampir sama dengan poin pertama. Jadi tugas statistikawan itu mengumpulkan, menghitung hasil menggunakan desain khusus. Jadi desain khusus ini dalam arti luas, jadi bisa menghitung statistik-statistik yang tadi saya sebutkan, ataukah menggunakan metode tertentu, misalkan kita melakukan forecasting, atau membuat clustering, atau membuat sebuah model persamaan, atau membuat simulasi, dan seterusnya. Berikutnya kita melakukan analisis, jadi hasil itu bisa kita analisis. Apa sih yang bisa kita analisis di situ? Artinya karakter-karakter yang bisa kita jelaskan apa saja sih sebetulnya yang terkait dengan keilmuan itu dan apa yang menjadi topik pembicaraan kita gitu ya. Berikutnya kita membuat kesimpulan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita sudah membuat kesimpulan atau membuat sebuah keputusan, di situ berarti sudah ada proses pengujian hipotesis. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Ini contoh saja. Jadi di sini bentuk visual dari statistik. Kita ambil contoh di gambar pertama ini kan harga sejumlah kebutuhan pokok, kebutuhan bahan pokok ya, dalam rupiah per kilogram. Di sini ada harga beras medium. Ini harga dalam 4 hari ya, 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei. Artinya di sini kita bisa membaca grafik ini bagaimanapun, jadi mengeksplorasi hasil ya.
Jadi dengan cara kita sendiri sebetulnya ya. Misalkan kita mengatakan harga beras medium pada 4 Mei 9,895 ribu rupiah. Kemudian turun berapa rupiah gitu ya. Kemudian turun lagi, artinya dalam 3 hari ini harga beras medium turun. Apakah turunnya signifikan atau tidak? Kita tidak mengatakan begitu, hanya mengatakan turun, naik, tetap, cenderung naik, dan seterusnya. Di sini ada beberapa varian, ada daging sapi, ada daging ayam, dan seterusnya. Di sini kita bisa mengatakan, oh ternyata harga beras medium ini cenderung turun. Harga daging ayam broiler ini cenderung habis turun naik gitu ya. Artinya nanti kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Baik, kalau kita menginjak pada gambar berikutnya, tengah kiri ya. Di sini harga minyak per barel. Di sini menariknya, di sini ada ring ya, ada ring yang bisa kita gambarkan, area ring. Nah, menarik sekali apa? Di sini ditunjukkan dalam bentuk panah, artinya pada tanggal 21 April 2020 katakanlah. Di sini harga minyak per barel turun drastis, berada di bawah 20 US dollar. Ini mengapa demikian? Artinya kita bisa cerita ketika kita mempunyai informasi yang lengkap. Oh, ternyata harga minyak per barel turun drastis karena suplai minyak sangat besar. Oke, saya menginjak pada gambar ketiga, curah hujan, data curah hujan. Artinya di sini ada data curah hujan mulai tahun 2000 sampai 2010, dan di sini ada beberapa gambar. Anda harus bisa membaca dengan baik, gitu ya. Ini penyajian yang sangat kompleks sebetulnya, dan Anda bisa mengeksplorasi yang sangat banyak. Nah, dengan visualisasi gambar ini kita nggak bisa banyak bercerita tentang angka-angka, tapi hanya bercerita secara global atau mengeksplorasi secara global. Ketika kita ingin melihat angka-angkanya, berarti kita sajikan dalam tabel. Begitu ya. Oke, kita menginjak pada gambar kanan atas. Di sini ada gambar spasial ya, jadi peta Indonesia. Di sini curah hujan ya. Jadi kalau curah hujan tinggi itu digambarkan dengan warna hijau yang sangat tua ya. Yang merah atau hitam ini berarti hampir tidak pernah ada hujan atau curah hujan rendah. Jadi di sini dikelompokkan menurut BMKG ada 3 macam, rendah, menengah, dan tinggi gitu ya. Artinya sebetulnya ini informasi yang sangat bagus, jadi penyajiannya berbeda-beda ya. Jadi kadang-kadang kita ingin melihat secara visual seperti ini daripada kita harus melihat tabel. Jadi artinya kita harus pandai-pandai memilih bagaimana memvisualisasi data supaya masyarakat itu mudah untuk memahami. Kemudian ini juga informasi dari BMKG terkait dengan perakiraan cuaca dari beberapa kota ya. Di situ ada mulai pagi, siang, malam, dini hari. Nah, di situ ada gambar berawan, kemudian cerah, berawan, kemudian cerah, dan seterusnya, atau hujan. Nah, di sini juga merupakan visualisasi yang sangat mudah dipahami dan kita mudah untuk mencerna apa maksudnya gitu ya. Di sini juga ada informasi suhu dan kelembapan. Ini menarik sekali sebetulnya, dan BMKG sudah melakukan yang terbaik menurut kami ya. Jadi ini merupakan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Baik, saya akan menginjak ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya mengapa kita belajar statistik? Karena banyak statistik di sekitar kita. Jadi, tanpa kita sadari sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu merupakan informasi. Informasi itu bisa merupakan kumpulan informasi
atau merupakan statistik sebetulnya. Nah, seberapa penting statistik ini? Nah, ketika informasi kita kumpulkan dari hari ke hari, kita akan bisa membuat sebuah cerita atau kronologis atau histori dari data. Dari histori itu, kita bisa membuat statistik atau membuat visualisasi lagi ya, artinya atau membuat prediksi dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi, ini tidak hanya data kuantitatif yang bisa kita ukur atau kita hitung, tapi juga data kualitatif. Jadi tidak semua informasi itu bentuknya data kuantitatif atau kualitatif yang kuantitatif yang hasil hitung atau hasil ukur. Tetapi bisa juga kualitatif. Jadi hanya informasi berupa kata-kata, berupa kalimat, berupa berita. Ini juga bentuk informasi yang bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang sebelumnya kita lakukan pengolahan dengan statistik. Kemudian poin kedua, tuntutan pekerjaan dan tuntutan zaman. Artinya di zaman sekarang ini sudah berkembang Internet of Things, artinya begitu banyak data yang kita dapatkan atau kita punya dan kita maunya apa. Seperti katakanlah di WA Group. Kita punya beberapa macam WA Group. Dan di situ banyak chat. Kalau kita lihat, kalau kita punya grup 10 saja dan sehari ada 100 chat, artinya kita bisa bayangkan bahwa dalam satu hari itu ada 1000 chat. Nah, 1000 chat, kalau satu tahun berapa chat? Nah, itu Anda bisa bayangkan. Nah, yang menarik di sini adalah dari chat teman-teman yang masuk dalam grup itu apa yang dibicarakan. Nah, itu bisa juga kita olah. Karena itu kita anggap sebagai big data ya. Big data. Kenapa big data? Karena memang data ini sifatnya tak terstruktur dan banyak. Dan apa yang bisa kita ambil informasi dari itu, nah itu menggunakan teknik atau metode tertentu. Jadi ada semacam pre-processing ya. Tidak sekedar langsung kita ambil seperti kita punya data terstruktur yang sudah ada di tabel, tinggal kita cari statistiknya, tidak bisa. Jadi yang kita alami saat ini, pekerjaan-pekerjaan yang banyak kita hadapi sekarang tadi. Jadi informasi atau data itu sifatnya tidak numerik lagi atau mungkin tidak teratur. Nah, itu ya. Dan data sekarang mahal sekali. Ketika kita googling mencari data apa, itu kebanyakan berbayar sekarang. Kalau zaman saya dulu kuliah, banyak bisa kita akses ya, walaupun dulu nggak ada internet ya. Dulu aksesnya langsung ke kantor-kantor ya. Oke, poin ketiga, membantu analisis dan studi. Ketika kita mempunyai data, kumpulan data, apa yang bisa kita lakukan? Menganalisis atau melakukan studi. Nah, ada dua pendekatan sebetulnya. Ketika kita berada dalam satu sistem, kita diberikan data. Ini data. Kemudian ketika pimpinan tidak mengatakan, tolong analisis pakai ini, berarti kita harus mampu mengeksplorasi data tersebut dengan baik. Apa saja yang bisa kita eksplorasi di situ, dan apa saja yang bisa kita simpulkan atau buat pengujian dan seterusnya, gitu ya. Ada opsi yang lain apa? Opsi yang lain, kita tidak punya data, kemudian diminta oleh pimpinan untuk menganalisis sesuatu. Nah, di sini berarti kita membutuhkan atau mengidentifikasi atau menginventarisir data-data apa saja sih yang relevan untuk analisis ini. Nah, itu. Jadi biasanya seperti itu ya. Kita punya data tapi tidak tahu apa yang kita lakukan, atau kita nggak punya data, kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Jadi ini semuanya bisa kita lakukan.
Oke, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, statistik itu apa sih? Ini bukan statistik mestinya. Jadi artinya ini beberapa poin contoh. Jadi teknik mengumpulkan data sebagian dari populasi yang dapat memberikan informasi yang valid atau representatif tentang karakteristik populasi. Jadi sebetulnya konsep dasar statistik itu kita punya populasi. Dalam populasi itu mengandung beberapa parameter. Nah, kita mengambil sebagian dari populasi itu untuk kita hitung statistiknya. Jadi ada populasi sampel. Dalam populasi ada parameter, dalam sampel ada statistik. Nah, ekspektasi kita apa? Ekspektasi kita adalah bahwa statistik itu merupakan apa? Merupakan estimasi parameter yang unbiased. Harapan kita, statistik yang kita hitung tadi dari sampel itu merupakan parameter yang ada dalam populasi. Begitu ya. Jadi kenapa sih kita ambil sampel kok tidak diambil semua? Karena yang namanya populasi itu bisa jadi tak terhingga. Atau kita mungkin butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya. Itu pertimbangan kita. Jadi tidak semuanya kita ambil. Kalau kita semua ambil, kita amati, itu namanya sensus ya. Oke, poin kedua ini contoh saja, memprediksi apa yang akan terjadi hari ini dan mendatang berdasarkan informasi sebelumnya. Artinya di sini kita punya kumpulan data masa lalu, kemudian kita ramalkan ke depan. Ini persoalan forecasting ya. Kemudian ilmu pengetahuan yang membantu dalam perencanaan mendatang. Kemudian menentukan alokasi sumber perbaikan mutu. Ini sebetulnya mirip dengan forecasting. Kita memproyeksikan ke depan seperti apa. Misalkan untuk membagi anggaran, membagi sumber daya di beberapa kota, atau melakukan perbaikan mutu. Jadi sebetulnya informasi-informasi ini sangat penting sekali kita dapatkan untuk apa? Jadi untuk continuous improvement ya. Jadi dalam industri ya juga demikian. Jadi ketika kita mengumpulkan data dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan, ini sebetulnya kita ingin mencari informasi sebetulnya produk saya atau sistem saya punya kinerja yang lebih bagus atau tetap atau mungkin semakin buruk. Nah, di situ kita akan bisa melihat bagaimana trennya. Begitu ya. Baik. Nah, ini ada beberapa contoh apa yang dikerjakan para statistikawan. Yang pertama ini contoh, jadi studi keamanan dari nuclear power plants. Artinya studi keamanan ini sangat kompleks maknanya, jadi bisa jadi keamanan dari sisi radiasi, zat radioaktif, atau keamanan dari sisi pencurian dan sebagainya. Jadi di sini ada studi yang khusus terkait dengan nuclear power. Kemudian evaluasi dampak polusi terhadap lingkungan. Nah, dampak polusi ini ada yang bisa kita ukur. Misalkan polusi itu apa? Misalkan kadar oksigen atau kadar CO2 dan seterusnya itu berapa kandungannya. Artinya itu bisa kita ukur dengan alat ukur. Dari hari ke hari seperti apa sih? Atau bisa kita evaluasi dari wawancara masyarakat sekitar. Mereka akan merasakan dan bisa memberikan informasi secara kualitatif. Nah, di situ bisa kita kemas, kita olah menjadi sebuah informasi. Dari data kuantitatif, kualitatif pun itu bisa kita kolaborasikan menjadi informasi yang sangat lengkap. Oke, poin ketiga, menentukan efektivitas dari obat baru. Jadi kita contohkan, kita punya obat lama dan obat baru. Efektivitas itu dilihat dari apa? Dari persentase orang yang sembuh. Ketika orang yang sembuh lebih banyak dalam waktu tertentu, itu bisa kita katakan efektif. Ketika sudah kita uji, ya, kita dengan kasat mata mengatakan obat baru ini efektif.
atau lebih besar persentasenya. Tapi ini belum tentu dia efektif. Karena yang namanya pengujian hipotesis itu tidak hanya satu data yang kita amati, tapi sekumpulan data untuk kita cari persentasenya atau proporsi, kemudian kita cari simpangan baku. Yang penting itu, jadi ada dua ukuran, rata-rata dan simpangan baku ataukah proporsi dengan simpangan baku dari proporsi. Itu penting sekali ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan hanya melihat satu data. Oke? Contoh berikutnya, estimasi laju pengangguran di Jawa Timur. Artinya laju pengangguran ini biasanya kita amati, kita hitung ya. Kita juga bisa mengestimasi pada tahun tertentu. Jadi estimasi dengan prediksi agak berbeda. Estimasi itu biasanya hanya 1 tahun ya. Dan kemudian bisa jadi data itu belum lengkap kita estimasi. Misalkan ini masih bulan September gitu ya. Harusnya kan data itu sampai Desember ini kita estimasi dulu. Nah itu. Berikutnya analisis customer demand untuk suatu produk. Jadi permintaan konsumen untuk suatu produk itu harusnya kita analisa. Jadi kita tidak hanya langsung memflorkan produk kita di masyarakat, tapi tanpa tahu sebetulnya desain atau mungkin demand dari customer itu seperti apa. Ya. Misalkan donat itu yang paling disukai oleh masyarakat seperti apa? Apakah yang bentuknya bulat? Apakah yang kotak? Nggak ada donat kotak ya. Artinya pasti bulat. Selama ini bulat. Kemudian apakah komposisinya seperti apa, yang empuk misalnya. Jadi karakteristiknya banyak yang bisa kita list di sini. Dan di sini pertanyaan tidak hanya seputar karakteristik dari donat itu sendiri, tapi mungkin dari sisi bagaimana dia mengkonsumsi donat, kemudian seperti apa respon dia dengan hal lain. Sebetulnya yang namanya kuesioner itu tidak harus fokus pada pertanyaan yang dituju. Jadi biasanya agak melebar dan mungkin agak menyimpang sedikit gitu ya. Jadi ini ada teknik tersendiri. Jadi artinya apa? Yang namanya analisis permintaan konsumen ini sangat penting. Karena apapun kita punya produk, itu yang belikan konsumen. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian contoh berikutnya, rencana dan analisis percobaan agriculture. Di sini contoh kita punya beberapa varietas tomat gitu ya. Di sini kita akan melakukan treatment beberapa pupuk misalnya. Ini pupuk A, pupuk B, pupuk C. Di sini kita bandingkan kinerjanya atau efektivitasnya atau mungkin perform dari masing-masing pupuk. Ini persoalannya terkait dengan desain eksperimen dan ada metode tersendiri untuk ini. Jadi sangat menarik sekali. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa menjadikan gambaran buat Anda. Dan banyak lagi mungkin kasus yang bisa Anda kembangkan. Oke, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, materi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Jadi jika ada pertanyaan silahkan chat di sini. Kemudian untuk materi selanjutnya Anda tunggu ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.